Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan pada kesempatan ini kita akan menghayati apa yang disampaikan di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6. Dalam kaitan kita bahwa kita pun memasuki atau berada pada bulan Pelkes GPIB. Kita akan menghayati tema yaitu Tuhan adalah Hakim. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam keberadaan kita ketika kita memahami dengan kata hakim, maka tentu adalah sosok yang dimana akan mengadili dan menjatuhkan akan hukumannya, atau sosok yang tentu saja dia akan dimana menunjukkan kewibawaannya di dalam menjatuhkan hukuman. Kita tentu tahu bahwa bagaimana ketika ada di sebuah ruangan pengadilan, maka kita akan juga melihat seorang hakim yang dengan wibawanya dia akan mengadili dan juga dia akan menyatakan kebenaran. Karena itu maka di dalam setiap keberadaan kita juga memahami bahwa dalam sebuah pengadilan itu tentu saja selalu akan juga mendapatkan sebuah keputusan dengan bijak dari sebuah perkara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebab itu maka baiklah kita memahami apa yang sesungguhnya disampaikan kepada kita, yakni di dalam bacaan Mazmur ini. Di sana hendak menunjukkan Allah yang maha kuasa. Dialah yang juga tentu dikatakan di situ memanggil bumi. Artinya dialah yang memberikan suatu kehidupan bagi bumi ini, mulai terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dan itu tentu saja juga menunjukkan bagaimana bumi ini berada di dalam ketentuan Allah dan juga di dalam karya besar Allah, sehingga dengan demikian bahwa setiap manusia akan memahami kekuasaan Allah atau Allah yang maha kuasa itu melalui bumi ini. Bapak Ibu Saudara, dan juga dikatakan Allah yang maha tinggi, sebab di situ dikatakan dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar.
Jadi dalam kedudukan Allah yang maha tinggi, dialah dikatakan di mana orang akan datang juga di dalam kehidupannya, dalam kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah, dan dia selalu melakukan tindakannya bagi kehidupan bumi ini, bagi kehidupan manusia. Dikatakan bahwa bagaimana keberadaan Allah yang selalu memperlihatkan suatu kebenaran dalam kehidupan manusia melalui alam ini, sehingga dengan demikian bahwa dapat digambarkan tindakan Allah itu juga bagaikan api yang menjilat dan bagaikan badai yang dahsyat. Itu merupakan tindakan Allah. Dan dengan demikian disampaikan pula bahwa langit yang di atas dan juga kepada bumi ia mengadili umatnya. Sehingga dengan demikian ini juga mau menyampaikan melalui alam semesta ini, maka itu akan menjadi dasar di dalam kehidupan manusia, supaya manusia memahami tindakan Allah ketika Allah pun mengadili manusia dengan menggunakan alam ini, yaitu mau menyatakan ketika manusia sudah tidak lagi untuk hidup di alam ini, bagaimana harus merawatnya, bagaimana harus mengolahnya dengan baik dan benar, bagaimana alam ini dipergunakan untuk kesejahteraan manusia. Jikalau manusia melakukannya dengan sewenang-wenang terhadap alam semesta ini, yaitu dengan merusak hutan, memusnahkan akan satwa-satwa yang ada di hutan, tidak melestarikan akan keberadaan alam ini, maka dengan demikian alam pun bisa dipergunakan oleh Allah untuk dimana mereka menjadi saksi bahwa manusia telah melakukan penindasan terhadap alam semesta ini. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka disinilah dikatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Jadi hendak menyatakan, jikalau umat Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak adil dan benar terhadap alam semesta ini, maka tentu saja mereka tidak akan terhindar dari hukuman Tuhan. Nah, oleh karena itu maka hendak dikatakan, sesungguhnya kehidupan umat Tuhanlah yang harus melakukan apa yang Allah inginkan untuk merawat, memelihara,
mengolah dan mempergunakan alam ini. Dan semuanya harus juga tetap menjaga keberlangsungan alam ini, sehingga dengan demikian tidak juga memberikan suatu hidup bagi manusia itu di mana mengalami kesusahan atau kesulitannya. Jadi sesungguhnya ketika kita mau memahami bahwa dengan alam yang Tuhan berikan, apakah itu tumbuh-tumbuhan, hutan, apakah itu adalah tanah atau air, maka tentu saja bahwa semuanya dipergunakan benar-benar, tidak hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau pribadi, ataukah juga di mana hanya untuk sekelompok orang yang mau menguasai alam ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu disinilah diingatkan langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendiri hakim. Di sini mau menegaskan Tuhan hakim, dan ketika Dia melakukan penghakimannya bagi kehidupan umat manusia, maka dengan demikian bahwa di dalam penghakiman itu juga akan terlihat bagaimana alam pun ikut menyatakan bahwa karena ulah manusia, karena keserakahan dan keegoisan manusia, sehingga alam menjadi rusak. Dan tentu saja penghakiman Tuhan akan dijatuhkan dan manusia mendapatkan hukumannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu maka dengan demikian kita hendak menghayati bahwa kita selaku gereja yang di dalamnya adalah juga harus menjadi contoh untuk kita dapat bagaimana melestarikan lingkungan kita yang indah, yang asri. Kita menjaga akan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Bagaimanapun juga kita ketika melihat sesuatu yang harus kita mau remajakan tanaman itu, maka tentu kita melakukannya. Sebab disitulah juga kita mau menghargai tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup yang hidup bersama dengan kita manusia. Dan kita juga mencegah supaya tidak terjadinya kerusakan hutan atau alam. Ya, ini kita juga harus ikut terdepan untuk mencegah kerusakan alam. Ya. Kita bisa mendapatkan banyak data yang disampaikan kepada kita bahwa hutan di dalam kepentingan kita manusia kan adalah untuk supaya kita mendapatkan suatu oksigen yang setiap hari baru bagi kita. Hutan yang kalau kita jaga tentu akan mencegah adanya banjir bandang. Hutan kalau kita merawat dengan baik, mencegah supaya tidak terjadinya kebakaran, maka dengan demikian tentu kita tidak sembarangan apakah ketika kita merokok membuang rokok itu di hutan,
sehingga pelan-pelan dia akan menjadi api yang besar. Nah, semuanya itu kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menghayati kehidupan kita sebagai umat Tuhan dan apa yang seharusnya kita lakukan untuk keberadaan kita di alam semesta ini. Mari kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 256 bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Marilah keluarga yang dikasihi Kristus, kita satukan hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Teristimewa kami sudah merenungkan firman-Mu, mengingatkan kami bagaimana kami harus merawat dan memelihara alam semesta ini, terutama alam di sekitar kami, supaya itu juga akan mendatangkan kehidupan bagi kami sebagai manusia. Kami dapat menghirup akan kehidupan kami melalui alam ini. Kami dapat menikmati alam di sekitar kami, sehingga dengan demikian maka kami diajarkan untuk dapat menjaga alam di sekitar kami, lingkungan di sekitar kami, supaya dengan demikian melalui alam ini kami juga diberikan semangat kehidupan untuk menjalani hidup kami sehari-hari. Melalui alam ini, maka juga akan memberikan dampak hidup bagi semua marga satwa yang ada di dalamnya. Sehingga ketika kami mendengarkan kicauan burung, ketika kami juga mendengarkan suara-suara dari alam ini, akan juga mengajak kami untuk tetap bersyukur, bergembira, dan terus mengagungkan Engkau sebagai Sang Pencipta langit dan bumi. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk keberadaan kami sebagai GPIB dalam bulan Pelkes ini. Kami juga mengingat bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan sebagai pelayanan dan kesaksian, kami tidak hanya kerjakan itu hanya untuk manusia semata, tetapi dalam pelayanan dan kesaksian kami juga ikut serta di dalam mengolah dan juga di dalam mempergunakan alam ini dengan adil dan benar. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kehadiran GPIB dimanapun berada,
terutama mereka yang berada di pos-pos pelayanan. Tuhan juga berkati dengan segala keadaan mereka, hidup mereka. Di dalam mereka juga terus menciptakan kehidupan bersama dengan apapun yang mereka miliki, potensi yang ada di pos-pos Pelkes. Maka mereka juga dapat melihat segala kasih karunia Tuhan untuk terus menyampaikan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan akan keberadaan keluarga jemaat GPB Getsemani dengan kehidupan kami masing-masing. Di mana saja kami berada, Tuhan berkati, supaya dengan demikian kami tidak berada di dalam kehidupan yang mengalami penderitaan. Tetapi ketika kami terus hidup bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka kami selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan, dan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus Tuhan pakai di tengah-tengah keberadaan kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa apa yang kami lakukan adalah bentuk kami mengasihi Tuhan. Dan juga di dalamnya kami mengerjakan segala sesuatunya dengan segenap hati kami, penuh sukacita dan syukur hanya kepada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan keberadaan jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan mereka, dan dengan penuh sukacita juga mereka boleh mengalami pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, kami tetap serahkan kepada Tuhan, sehingga biarlah mereka juga akan terus berada di dalam tuntunan Tuhan. Bangsa ini melakukan segala yang baik dan benar, dan semuanya menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah kami Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita memberi ucapan syukur dan sekaligus kita menutup ibadah ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan, jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati.
Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari arahkan hati dan pikiran kita serta kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan, untuk saat ini kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.